Ayub diberikan oleh Allah harta yang banyak dan anak yang banyak. Dia memiliki kambing, memiliki sapi, memiliki onta, banyak sekali harta tatkala itu. Satu kali diuji dengan 3 hari aja, 3 hari. Hari pertama teman-teman sekalian, tiba-tiba bangun tidur kulitnya kena kusta, keluar bernanah, berdarah dari kepala sampai kaki, sampai rambut Nabi SAW rontok. Kulitnya seperti tergantung, luka yang luar biasa, dan orang tahu dia menular. Tersebar satu negeri waktu itu, Ayub, ya, Nabi Allah kena kusta. Ini menyebar, ya, ini akan menjangkit. Maka semua orang lari pada hari pertama. Yang tinggal sama dia cuma anak sama istrinya. Sampai keluar bau tidak enak dari tubuhnya, orang-orang takut tertular darinya. Sampai akhirnya humila faudi ala masbalati kunasati li Bani Israil. Tidak lagi ditinggal di kota, dibawa ke tempat yang agak kotor, di tempat orang buang sampah dari Bani Israel. Karena kalau ditaruh di kota, maka orang takut tertular. Maka ditaruh di tempat yang jauh. Hari kedua, istrinya hidangkan makan buat 12 anak laki-lakinya. Dengan hikmah Allah, di satu ruangan tiba-tiba rubuh atap ruangannya, 12 anaknya mati semua. Gak ada sakit, gak ada apa nih, mati tiba-tiba, runtuh bangunan. 12 anak laki-laki semuanya gagal, semuanya sempurna. Akhirnya Iblis pun berjalan dan dia pun menggoda, menjelma menjadi seorang lelaki. Maka Iblis berkata, wahai Ayub, arsalallahu ala waladika man hadama alaihimul buyut hatta yahlaku. Wahai Ayub, sungguhnya Allah telah mengutus orang yang menghancurkan rumahmu sehingga anak-anakmu semuanya mati di dalam. Maka Ayub tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, Rabbi hadza hina ahsanta ilayya al-ihsan kullahu. Ya Allah, ini semua adalah kebaikan yang kau berikan kepadaku. Qad kuntu qabla al-yawm yusghiluni hubbul mal wa bin nahar. Sebelum musibah ini aku selalu sibuk di siang hari, dan di malam hari yusghiluni hubbul walad syafaqatan alim. Kalau malam hari aku disibukkan dengan cinta kepada anak-anakku. Sekarang semuanya sudah tiada, anak-anakku sudah meninggal dunia. Fal'an ufrik sam'i laka wa basari wa laili wa nahari bidzikr wal hamdi wat takhris wa tahlil. Sekarang aku bisa konsen, seluruh pendengaranku, penglihatanku aku fokuskan untuk Engkau ya Rabbku. Di siang hari maupun di malam hari aku akan berzikir, memujimu dan mensucikanmu dan bertahlil kepadamu. Yang hari ketiga, Allah datangkan hama dan badai. Semua peternakan Nabi Ayub ribuan ekor mati dalam seketika pada saat itu kena hama, dan kebunnya semua hancur. Dan subhanallah, kaumnya nggak kena. Yang kena badai itu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu sedang sholat. Maka Iblis pun datang dan dia berkata, ya Ayub, tusalli li Rabb, kau sedang sholat kepada Allah, sementara Allah menghabisi kambing-kambingmu, semuanya terbakar. Jadi Iblis menggoda, ente sholat, kambingmu apa? Terbakar. Aku tadi di ujung, saya lihat, makanya saya kasih tahu kamu, hai Ayub, kata Iblis. Maka Ayub berkata, Allahumma anta ataita wa anta akhafta. Ya Allah, engkau yang telah beri anugerah dan engkau yang mengambil. Mahma yabqa syai'un ahmaduka ala husni balaik. Apapun yang tersisa, aku tetap akan memujimu akan baiknya ujianmu. 3 hari habis semua, badannya sakit, anaknya semua mati, hartanya semua habis. Maka kemudian setan pun mendatangkan anak kambing dan dia berkata kepada istrinya, suruh Ayub nyembelih anak kambing ini, maka dia akan sembuh. Suruh sembelih untukku. Maka kemudian istrinya pun datang bawa anak kambing kepada Nabi Ayub. Dia berkata, ya Ayub, sampai kapan Tuhanmu menyiksamu? Tidakkah Tuhanmu sayang kepadamu? Mana harta, mana masa mudamu, mana anak-anak kita, mana teman-teman? Semuanya sudah pergi. Mana warna kulitmu yang indah? Semuanya sudah berubah seperti debu yang rusak. Mana jasadmu yang dulu indah? Sekarang sudah ada ulat-ulat di jasadmu. Potonglah anak kambing ini dan kau akan sembuh. Ayub langsung berkata, ataki adullah, sungguh kau telah didatangi oleh iblis, dan dia telah meniup menggodamu, dan dia telah mendapati engkau lembut, mudah, sehingga kau akhirnya taat kepadanya. Celaka engkau. Kenapa kau menangis? Kau ingat tentang masa lalu kita yang begitu indah.
Kau ingat harta kita, anak kita, kesehatan kita, masa muda kita. Siapa yang berikan itu semua, wahai istriku? Istrinya menjawab, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub bertanya lagi, berapa lama kita diberikan kenikmatan seperti itu? Kata istrinya, 80 tahun. Terus sejak kapan kita diuji seperti ini? Kata istrinya, baru 7 tahun. Jadi 80 tahun semuanya itu kenikmatan, baru diuji 7 tahun, kau tidak sabar, intinya demikian. Celaka engkau wahai istriku, engkau tidak bersikap adil di hadapan Rabb kita. Demi Allah, kalau aku sembuh nanti, aku akan cambuk kamu 100 kali. Karena kau telah memerintahkan aku untuk menyembelih kepada selain Allah. Ini syirik. Mulai saat ini seluruh makanan dan minuman yang kau antar kepadaku, saya tidak mau makan lagi, haram bagiku. Dan aku tidak akan mau merasakan apapun yang kau bawa untukku. Pergilah dariku, aku tidak ingin lihat engkau. Nabi Ayub marah. Maka istrinya pun diusir. Maka dia pun pergi. Iblis akhirnya gagal. Tapi yang paling menarik, ketika penyakit ini sudah mengganggu Ayub untuk ibadah. Nah ini penyakitnya sudah mengganggu kepada ibadah, sulit untuk ibadah. Kalau kita mau sholat susah gitu ya, baru berdoa. Masya Allah. Apa doanya? Perhatikan doanya. Rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamar rahimin. Perhatikan kalimat doanya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk bisa mantap menunaikan ibadah kepadamu. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai mengganggu saya dalam ibadah, ini sudah gak nyaman lagi ibadah. Sedangkan kau yang paling sayang kepada saya. Kalau dalam bahasa bebas, kalau yang paling sayang saja tidak mengabulkan doa saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti minta? Allahu Akbar. Ketika kalimat yang disampaikan oleh Nabi Ayub melekatkan kata ibadah, langsung turun jawabannya di ayat 84-nya. Fastajabna. Menggunakan fa. Saya pernah terangkan dulu ya, masih ingat? Ada menggunakan huruf waw, ada menggunakan thumma, ada menggunakan fa. Itu beda. Kalau pakai waw itu ada jeda sedikit. Kalau bahasa Qur'annya wastajabna, artinya Ayub selesai berdoa nunggu 5 menit jawaban turun. Kalau pakai thumma, berdoa saat itu barangkali besok baru terjawab. Tapi kalau menggunakan fa, itu artinya tidak ada jeda. Selesai berdoa seketika jawaban turun. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Kami langsung jawab doanya, kami sembuhkan dia. Fastajabna lahu, kami kabulkan permohonan Nabi Ayub. Fakashafna ma bihi min dhurr, kami pun hilangkan penderitaan Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah, urkud birijlik, hadha muktasalun baridun wa syarab. Tendangkanlah kakimu kepada tanah, akan keluar mata air yang kau gunakan untuk mandi. Maka dia pun menendangkan kakinya, keluarlah mata air, dia pun mandi. Ya, dia mandi. Seluruh yang di tubuhnya semuanya hilang, luka-luka, borok-borok, semuanya hilang. Tubuhnya menjadi sehat kembali, menjadi segar kembali, menjadi gemuk kembali. Ya, tadinya kurus krempeng, nampak muda kembali, wajahnya ganteng lagi. Kemudian dia tendang lagi kedua kali, keluarlah air, maka dia pun minum. Wasyarab, dia pun minum. Maka seluruh penyakit dalam tubuhnya yang tadi di luar sekarang di dalam semuanya keluar, semuanya hilang. Maka dia pun bangun dalam kondisi segar, sehat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan baju kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian tatkala itu air yang tadi dia buat mandi berterbangan menjadi belalang emas. Maka dia pun ambil bajunya, maka dia pun ngumpulin belalang-belalang emas yang jatuh tadi. Fanada rabbuhu, maka Allah berkata, Rabbnya kepada Nabi Ayub, ya Ayub, wahai Ayub, alam akun agnaituka amma tara, bukankah aku sudah mencukupkan engkau ya Ayub? Sudah banyak belalang-belalang emas ya. Tapi Nabi Ayub terus masih ngumpulin terus. Kata Nabi Ayub, bala ya Rabbi, benar aku sudah cukup. Walakin la ghina li an barakatik, tapi aku tidak pernah merasa puas dari keberkahanmu. Ini dalil boleh seorang mengumpulkan harta halal sebanyak-banyaknya, boleh. Karena harta halal itu berkah. Harta haram bukan berkah. Semua harta halal itu apa? Berkah. Maka seorang boleh mengumpulkan harta halal yang berkah dengan syarat dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya dia tidak akan terfitnah. Tapi kalau orang tahu, dia sadar kalau dia kumpulkan harta yang banyak, dia terfitnah, lupa untuk ibadah, maka tidak boleh. Kemudian
Istrinya kasihan. Meskipun sudah diusir, dia kasihan suamiku bagaimana nanti makannya. Maka dia cari lagi suaminya. Istrinya balik lagi karena kasihan Ayub nanti siapa yang kasih makan. Meskipun dia sudah diusir, dia balik lagi. Ini istri soleha seperti ini. Maka dia pun balik cari suaminya. Maka dia cari-cari, dia nggak lihat. Dia cari sekitar itu loh, mana tempat-tempat kotoran kok nggak ada. Tempat Ayub tinggal di situ. Dilihat semua sudah berubah. Maka dia putar-putar tempat tersebut kok nggak ada. Dia pun menangis. Cari Nabi Ayub, suaminya kemana? Takut sudah mati, takut dimakan binatang buas. Tiba-tiba ada seorang memakai baju yang indah, Nabi Ayub alaihissalam. Wanita tersebut datang kepada Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ayub bertanya, "Ma turidin ya amatallah?" Apa yang kau cari wahai hamba Allah? Maka istrinya pun menangis. Dia berkata, "Aratu dzalikal mubtala alladzi kana manbudzan 'alal kanasa." Aku cari seorang lelaki tadi yang terbuang di tempat kotor-kotor itu. Aku tidak tahu kemana dia. Apa yang terjadi kepadanya? Apakah dia hilang? Maka Ayub, dia tidak tahu itu Nabi Ayub. Nabi Ayub bertanya, "Ada apa urusanmu dengan dia?" Dia menangis. Kata istrinya, "Itu suamiku." "Apakah kau melihatnya?" Kata Nabi Ayub, "Apakah kau mengenalnya jika kau melihatnya?" Kata istrinya, "Saya tentu tahu, itu kan suamiku." Kemudian wanita tersebut mulai melihat Ayub, tapi dia ragu-ragu. Tahabu, dia kayak tunduk, lihat lagi, tunduk lagi gitu. Dia bilang, "Adapun suamiku, dia mirip sekali sama kamu kalau dia lagi sehat." Maka Ayub berkata, "Akulah Ayub yang kau pernah minta kepadaku agar aku menyembelih untuk syaitan. Fa inni ata'atullah wa asaitu syaitan." Aku taat kepada Allah dan aku maksiat kepada syaitan. Dan aku berdoa kepada Allah, maka Allah mengembalikan semua yang kau lihat ini. Ya. Akhirnya Nabi Ayub pun setelah sembuh, dia pun berusaha memukul istrinya yang Allah sebutkan, "Khudh biyadi wa khudh biyadika dhikfan fadrib bihi." Jangan kau pukul dengan 100 kayu ya. Tapi ambillah cukup rumput ya atau semacam lidi seperti itu, kumpulkan sekali pukul saja. 100 sekali pukul, jangan pukul sampai 100 kali cambukan. Wala tahnas, jangan kau gagalkan sumpahmu. Ya inna wajadnahu sabiran. Kami dapati Ayub adalah hamba yang sangat penyabar. Kemudian juga dikatakan, tersebar berita Ayub sudah sembuh. Nabi Ayub waktu sudah sembuh, Allah perintahin dia jalan. Nabi Ayub jalan. Dilihat semua, Ayub, orang semua kagum. Luar biasa, sembuh. Alhamdulillah, Allah sudah sembuhkan. Semua orang tersebar berita. Apa yang terjadi? Ini hari pertama. Hari kedua teman-teman, seluruh negeri datang membawakan hadiah buat Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing, ada yang hadiah wakafkan kebunnya. Pokoknya untuk Nabi Ayub. Dalam satu hari di hari kedua, kekayaannya Nabi Ayub menjadi double dibandingkan kekayaan 20 tahun yang lalu. Tidak bekerja apa-apa, Allah datangkan dengan caranya. Hari ketiga, istrinya hamil dan setiap tahun pada saat itu melahirkan anak kembar sehingga Allah memberikan dia 24 anak laki-laki. Padahal tadinya 12. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cuma butuh keimanan dan jadikan sabar sebagai pegangan hidup kita. Tapi yang paling menarik, di ujung ayatnya ditutup, demikian pula kami akan berikan pada orang-orang beriman. Yang punya masalah serupa dengan Ayub akan diberikan hal yang sama kalau dia melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh Ayub.